warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alia Suci Pradani NR dengan NIM 2305015020111. Asal prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Makassar. Nah, pada video kali ini saya akan mempraktekkan keterampilan dasar mengajar dari pembukaan hingga penutup. Untuk itu langsung saja ke videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Baik. Apakah ada dari teman-teman kalian yang tidak hadir pada malam hari ini? Tidak ada. Oke, kalau gitu ibu harus dulu ya. Ibu nomor urut pertama atas nama Nasya Dinda. Hadir Bu. Yang kedua Dinda Junaida. Hadir. Yang ketiga sama Desmond. Oke. Yang keempat masih dalam ini. Hadir juga hadir. Oh ini satu. Ya, kalau begitu kita doakan tentunya supaya bisa kasih itu ya. Amin. Oke, untuk memulai awal pembelajaran silakan kalian periksa di bawah meja kalian terlebih dahulu apakah sudah bersih untuk menekan belajar kita anak-anak. Sudah Ibu. Oke. Jadi silakan kita untuk memimpin terlebih dahulu ke kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai teks eksposisi. Sebelumnya di pelajaran kemarin apakah kalian sudah tahu apa itu teks eksposisi? Tidak, Bu. Nah, belum ya. Jadi di sini gua akan menjelaskan ke kalian mengenai apa sih itu teks eksposisi. Jadi di sini gua akan menjelaskan mengenai apa itu teks eksposisi ya anak-anak. Jadi teks eksposisi adalah jenis teks yang digunakan untuk menyampaikan sebuah informasi atau ide dengan persiapan secara logis dan objektif. Jadi sifatnya teks eksposisi ini tuh logis dan objektif sesuai dengan struktur kaidahnya. Nah, tetapi di sini itu fungsinya pasti akan memberi pemahaman utama kepada siswa. Nah, sampai saat ini ada yang ingin bertanya kan? Bu, apa? Kalau fungsi dari teks eksposisi itu apa, Bu? Oke, jadi Anda besok ini menanyakan bahwa fungsi utamanya itu apa? Nah, jadi fungsi utamanya itu selain untuk meningkatkan pemahaman dari pembaca, jadi pembaca itu harus memahami teks eksposisi ini dengan kritis, jadi dia tidak salah tangkap terkait apa yang dia baca. Nah, di sini gua ada contohnya di sini. Dengan tujuannya itu kan tadi disuruh untuk memfokuskan pembaca. Jadi dia itu fungsinya sepakat sama tujuannya. Dia merupakan menjelaskan suatu gagasan atau informasi secara utuh dan logis. Jadi penjelasannya di sini itu pastinya utuh dari atas sampai ke bawah. Nah, logisnya di sini itu jadi apa yang kita paparkan pastinya lebih baik ke depannya untuk tujuan dari eksposisi itu. Jadi teks eksposisi itu harus logis dan yang kedua memberikan pemahaman dalam seperti yang Ibu tadi bilang ya, pemahaman dalam sangat penting untuk memahami teks eksposisi ini. Kemudian juga bisa melatih kemampuan berpikir kita. Jadi ketika kita ingin membuat esai atau membuat suatu karya ilmiah, kalau kita menggunakan karya-karya seperti teks eksposisi dengan susunan itu pasti akan membuat karya kita lebih bagus. Nah, sekarang kita beralih ke strukturnya. Sebelumnya sudah ada tahu itu strukturnya apa? Saya dulu, Pak. Tesis, argumentasi dan penjelasan lagi itu. Baik. Pintar ya, saya mengingat lagi. Jadi strukturnya itu ada 3. Yang pertama adalah tesis, argumentasi dan penjelasan ulang. Tesis ini itu dia berada di
tempat pertama ataupun pendapat awal atau sudut pandang suatu masalah dari pembaca tersebut atau dari pembuat teks tersebut. Kemudian ada argumentasi. Argumentasinya adalah sebuah bentuk penjabaran alasan atau bukti yang akan mendukung tesis tersebut. Jadi kalau tesis itu juga dari awal kita susun itu sudah merancang bagaimana sudut pandang, kemudian dibuktikan dengan argumentasi. Kemudian dari penegasan tersebut yang struktur ketiga dari teks eksposisi ini adalah kesimpulan atau penguatan. Jadi secara keseluruhan kita simpulkan kembali mengenai teks eksposisi ini. Nah, di sini juga teks eksposisi itu pasti memiliki ciri kebahasaan. Kalian mau membuatnya ya anak-anak. Ciri kebahasaannya itu seperti menggunakan kalimat kenal atau kalimat pernyataan. Dia juga bisa menggunakan kata-kata umum yang pastinya seperti itu logis, seperti karena, sebab, ataupun sehingga. Nah, yang ketiga ini seperti yang dikatakan dia membuat fakta yang mendukung. Jadi ketika kita membuat eksposisi itu fakta-faktanya dalam yang tidak valid yang harus betul-betul bisa dibuktikan. Kemudian pastinya menggunakan bahasa baku yang lebih subjektif dan sesuai dengan karya-karya ini yang ingin kita buat. Dan kemudian itu yang pertama seperti Ibu jelaskan tadi, strukturnya harus logis. Oke, sampai di sini ada pertanyaan anak-anak? Tidak ada, Bu, sudah ada. Berarti Ibu bisa kasih tahu yang juga sih anak-anak? Bisa, Bu. Baik, kalau begitu di sini Ibu akan memberikan kalian tugas kelompok. Kan kalian ada 3 orang dalam barisan pertama di depan Ibu. Kamu kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Boleh? Baik, di sini Ibu akan jelaskan tugas kalian. Jadi tugas kalian itu kalian membuat satu contoh teks eksposisi dan kalian analisis cara penggunaannya dan bagaimana kalian menyusun tesisnya, argumentasinya, penugasan penuhnya, dan cara mempresentasikan teks eksposisi itu. Jadi cara mempresentasikan itu harus bagus ya. Kalian kan sudah belajar tentang bagaimana cara berbicara kan? Nah, jadi kalian akan mempresentasikan itu di depan kelas. Kalau begitu, Ibu kasih waktu kalian 50 menit untuk mencari bagaimana referensi terkait eksposisi dan kalian membuatnya ya. Bisa dipahami anak-anak? Baik anak-anak, apakah sudah selesai? Coba sekarang kelompok yang Ibu pilih naik ke depan untuk mengungkapkan hasil diskusi kelompoknya. Boleh? Boleh. Baik, Ibu pilih pertama kelompok 3. Silakan. Di sini. Jangan ragu, baik semangat. Oke, sekarang kita perkenalan terlebih dahulu, lalu bacakan teksnya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nashwa. Kemudian dari begini, halo, saya dari kelompok 3. Saya akan membacakan teks saya. Jadi judul saya adalah Sarapan Pagi Kunci Energi Sehari Penuh. Sarapan pagi merupakan salah satu kebiasaan penting yang seharusnya tidak dilewatkan oleh siapapun, terutama pelajar dan pekerja. Banyak ahli gizi menyebutkan bahwa sarapan memberikan energi awal untuk memulai aktivitas dan meningkatkan konsentrasi. Nah, menurut penelitian dari Kementerian Kesehatan RI, anak-anak yang rutin sarapan cenderung memiliki prestasi belajar yang lebih baik dibandingkan yang tidak sarapan. Dengan sarapan yang sehat dan seimbang, tubuh akan mendapatkan asupan karbohidrat, protein, serta vitamin yang dibutuhkan untuk bekerja optimal. Baik, terima kasih Bu. Silakan dulu. Jadi sudah tahu ya apa yang dikatakan oleh Nashwa. Jadi teks eksposisi yang dibuat oleh kelompok 3 ini sudah benar ya dari strukturnya. Struktur yang pertama seperti yang Ibu bilang ada tesis. Jadi pertama dia itu mengaitkan dulu bahwa sarapan pagi itu seperti apa. Boleh silakan beliau sendiri. Terima kasih ya Nashwa. Jadi seperti yang dikatakan tadi bahwa tesisnya itu yang pertama dia menjelaskan bahwa
sarapan pagi itu baik untuk kesehatan. Kemudian juga dia menambahkan argumentasi, penjabaran alasan mengapa, karena kan selain penting untuk kesehatan akan menjaga daya tahan tubuh, membuat kita lebih ceria dan lain sebagainya. Kemudian tadi penjelasan ulang juga sempat disampaikan oleh Mas dengan menambahkan pendapat-pendapat ahli seperti ahli gizi, ahli dari kedokteran, mengatakan bahwa penting sekali sebetulnya teknik gizi itu jadi satu kesatuan. Jadi sudah betul ya apa yang dipaparkan oleh kelompok 3. Jadi anak-anak, ketika kalian ingin membuat sebuah teks eksposisi, kalian harus lebih memperlihatkan bagaimana teks kalian itu bisa mudah dipahami, logis, dan ketika kita sebagai pendengar membaca teks kalian itu akan mendengarkan teks kalian itu kita tidak kebingungan atau kita tidak memiliki pertanyaan dari teks-teks kalian. Bisa dimengerti? Bisa. Baik, kalau begitu Ibu berikan kalian tugas lagi satu. Kalian membuat masing-masing per orang satu teks eksposisi, lalu kalian mengumpulkan itu di WA itu ya dalam bentuk PDF, dan di situ tuh harus mengenai di sekitar lingkungan kalian. Jadi judulnya itu apa sih permasalahan di lingkungan kalian atau bagaimana dampak lingkungan di sekitar rumah kalian ataupun hal-hal yang mulai di sekitar kalian lebih dahulu ya, karena semua itu berawal dari sekitar kalian. Sampai sini sudah dapat dipahami? Baik, kalau begitu Ibu tutup pembelajaran kali ini dengan mengucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya ya anak-anak.